Pagi hari ini kami datang di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Satu tujuan kami mau menyembah Engkau. Satu tujuan kami mau menyenangkan Engkau. Sebab hanya Engkau Allah yang layak kami sembah. Hanya Engkau Allah yang layak kami agungkan Tuhan. Karena kami menyembah Allah yang hidup. Kami menyembah Allah yang luar biasa. Engkau hadir di tempat ini. Engkau berkarya dalam setiap hati kami. Engkau berkarya dalam setiap hidup kami. Kami percaya Tuhan, pagi hari ini ibadah kami adalah ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Ibadah yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang mengalami masalah persoalan diberi jalan keluar. Karena kami menyembah Allah yang luar biasa. Itu sebabnya kami agungkan Engkau Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai akhirnya, biar jadi sesuai dengan seturut kehendak Tuhan. Semua hamba-hamba-Mu yang melayan di alam pengurapan Tuhan, biar semua kami yang hadir saat ini disatukan hati kami, roh kami untuk menyembah Tuhan. Setiap hal-hal yang bukan daripada Tuhan kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, kami sepakat. Kami ada di tempat ini, kami mau memuji, kami mau menyembah Engkau, kami mau menyenangkan Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Ku buka mataku dan lihat wajah-Mu. Ku terkagum bila lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku
kasih yang meraih. Bersyukur buat karya Tuhan. Menyadari bahwa setiap pun apapun yang terjadi dalam hidup kita, itu semua diizinkan Tuhan. Dan apapun yang Tuhan lakukan itu yang terbaik dalam hidup kita. Tidak ada kata lain selain kita bersyukur atas setiap yang kita alami. Kita bersyukur atas apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Kita percaya bahwa Dia Tuhan yang selalu menyertai. Kita percaya bahwa Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Dia Immanuel yang
selalu menyertai. Dan itu terbukti bagi kami saat ini Tuhan. Kira-mata kaya masih bersyukur Tuhan untuk semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan, ku kekuatan, ku percaya Engkau selalu besertaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ku tahu, haleluya, Tuhanku, apa yang Kau perbuat di dalam hidupku, ku terima semua sebagai anugerah-Mu. Syukur Tuhan untuk semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan, Kau beriku kekuatan. Haleluya, selalu besertaku, takkan tinggal. Ku bersyukur. Mari naikkan ucapan syukur kita. Haleluya, ku kekuatan, ku percaya selalu besertaku, takkan ku bersyukur. Syukur Tuhan, haleluya, Kau beriku kekuatan, ku percaya Kau selalu besertaku, takkan tinggalkanku. Mari semua tetap tinggal berdiri siap untuk memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Setiap hati kita rindu untuk memuji Tuhan. Yang mau melayani Tuhan katakan amin. Haleluya. Hatiku rindu Tuhan. Tahun 2024 kita sepakat kita mau melayani Tuhan. Amin. Hatiku rindu Tuhan, rindu melayani. Ku berikan hanya padamu. Jiwaku rindu Tuhan, selalu dalam hadirat-Mu, agar hidupku Tuhan layani hadapan. Hatiku rindu Tuhan, haleluya. Hatiku rindu
Kita memuji Tuhan lebih dahsyat lagi. Pujilah nama Tuhan. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku muliakan. Bunyikan, bunyikan, bunyikan gambusmu. Menari, puji, ku puji, ku puji. Haleluya. Amin. Ku sembah, ku sembah, muliakan. Bunyikan, bunyikan, bunyikan gambusmu. Oh, menari, menari, menari dan menarilah. Terimalah pujianku, jadikanlah. Sekali lagi katakan, ku puji, ku puji, ku puji, ku puji nama Tuhan. Bunyikan, 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 bunyikan gambusmu. Oh, menari, menari, menari dan menarilah. Terimalah, terimalah pujianku, jadikanlah kami berkat. Terimalah, terimalah pujianku, jadikan. Sekali lagi katakan, terimalah, terimalah pujianku, jadikanlah kami berkat. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk. Luar biasa, ada sukacita, amin. Kalau kurang, luar biasa. Karena hari ini spesial ya, Ibu Gembala jadi singer. Kesaksian pujian. Oke, puji Tuhan. Kami akan membawakan satu pujian. Biarlah pujian ini memberkati kita semua. Saat ku tak mengerti jalan-Mu Tuhan, dalam hening ku bersimpu mendekat padamu. Ku nantikan tangan-Mu, beri pertolongan. Ku percaya rancangan-Mu sempurna adanya. Meskipun kau tak
Meskipun kau tak menjawabku, hatiku tetap memilihmu. Seperti domba yang keluh, ku di saat badai menerpaku, hatiku tetap memilihmu. Ku percayakan setiap janjimu kepadaku. Meskipun kau tak menjawabku, hatiku tetap memilihmu. Seperti domba yang keluh, ku di saat badai menerpaku, hatiku tetap memilihmu. Ku percayakan setiap janjimu kepadaku. Oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku. Amin, puji Tuhan. Apapun yang terjadi kita tetap memilih Tuhan. Amin. Mari sambil kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan kita percaya firman Tuhan adalah jawaban dalam setiap persoalan kita. Apapun pergumulan kita, pujian ini mengatakan bahwa Tuhan selalu menolong kehidupan kita. Tuhan selalu menjaga kita. Dengan kasih Kristus saya unas bangkit berdiri. Kita angkat pujian ini bersama-sama. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Di
percaya Tuhan, kami percaya pertolongan-Mu, penyertaan-Mu selalu menolongku, selalu menjagaku, yang menganyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Selalu menjagaku, Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk kasih karunia-Mu, untuk anugerah-Mu atas hidup kami semua. Hari ini kami masih ada di tempat ini, berkumpul di tempat itu. Semua karena jalan-Mu dan anugerah-Mu Tuhan. Kami tidak bisa hidup di luar kasih-Mu. Kami tidak bisa hidup di luar anugerah-Mu Tuhan. Tuntun hidup kami melewati tahun 2024 ini. Biar kasih karunia-Mu dari yang maha tinggi turun atas hidup kami. Segala terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. kasih Tuhan, terima kasih. Kasih dan sayang-Mu, kekuatan hatiku. Kami naikkan syukur bagi-Mu Tuhan, Engkau baik atas hidup kami. Biar segala pujian, segala hormat, segala sanjungan hanya bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Mengalir Roh Kudus, mengalir. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, segala hormat hanya bagi-Mu.
Dalam nama Yesus, semua yang percaya berkata, amin. Silakan duduk saudara-saudara. Shalom. Perkenalkan, nama saya Charlie. Ya, nama lengkap saya sebenarnya Bastian Charles. Cuma orang seringkali memanggil saya itu Charlie, saudara. Nama kecil, Charlie. Ya, udah sampai sekarang ya orang taunya Charlie. Gitu. Ya, saudara jangan kaget. Ya, potongan saya gondrong memang, ya kan. Tapi dan orang memikir saya ini orang bule, saudara. Padahal saya lahir besar di Indonesia. Cuma numpang dari rahim seorang wanita yang turunan juga. Saudara. Beginilah saya. Nah, saya hari ini melayani di gereja JKI, ya, Jemaat Kristen Indonesia. Ya, firman-Nya berkata gitu. Dan dia berkata, lapangkanlah tendamu. Tahun 2024 ini, saudara harus memulai pembukaan yang baru. Untuk orang membuat tenda itu menjadi lapang, itu bukan pekerjaan kayak di keramik gini, saudara, enak. Betul? Tapi kalau saudara pernah kemah, saudara akan mencari tempat yang datar, yang bersih, untuk tenda didirikan. Kalau perlu, batu-batu dicungkili. Supaya kenapa? Tenda itu dibuat. Tahun 2024 semua yang menghalangi hidupmu harus mau keluarin dari hidupmu. Amin. Yang lama, yang sudah lama tertanam di tanahmu ini harus mau bersihkan supaya tendamu bisa kamu buka. Amin. Oh Pak, enak tendaku zaman biyen Pak, terus bolong-bolong karo jahitan ora apa-apa, yang penting ora kepanasan, gitu. Tapi nek kudanan pindah. Tahun 2004 ini, Ibrani berkata, Paulus berkata, tanggalkan semua beban dan apa? Dosa yang merintangi. Kenapa? Harus lapang untuk saudara bisa berkembang. Amin. Semua yang lucu-lucu, yang aneh-aneh, yang menyandungi jalanmu, bersihkan. Dan saudara akan membuat tenda yang baru. Amin. Wadahmu jadi wadah yang baru. Saya suka camping, saudara. Tapi saya pernah mengalami peristiwa yang menurut saya goblok, bodoh. Saya camping di Gunung Salak, saudara. Naik Gunung Salak. Udah malam ngantuk saya dan saya mau tidur. Karena sudah ngantuk, tidak mikir apapun, buat tenda, saudara. Zaman dulu tendanya kan tenda pramuka yang segitiga itu, yang penting ora kena angin, ya tetap dari bivak. Dan saya tidur. Kira-kira jam 11 malam saya capek, saya tidur. Kira-kira jam setengah 12-an saya bangun, saudara. Oh, atis, kan. Enggak taunya saya sudah di luar. Pak diambil setan, bukan. Karena buatnya tendanya miring gini, saya kakian pola, melorot, saudara. Yang bodoh siapa? Saya. Kenapa saya tidak mencari tempat yang rata untuk saya membuat tenda? Amin. Saya buat tenda di bawah, melorot. Saya bangun, teman saya di atas, saya di bawah sendiri, saudara. Balik saya kan, naik ke atas lagi. Untungnya enggak cemplung jurang itu toh, apa digondol sama binatang buas. Untuk manusia aja yang suka camping mencari tempat yang datar untuk mereka bisa buat tenda dan tidur nyenyak. Saudara enggak suka toh, di ranjangmu tak kasih batu, tidur sama batu di sini. Masih pola terus, betul? Apalagi mbek kayu. Orang yang biasa akan menyingkirkan itu supaya saudara bisa membuat tempat yang nyaman. Amin. Tahun 2024, opportunity, kesempatan itu dibuka. Orang akan banyak datang untuk mencari kebenaran Kristus. Tahun 2024 adalah tahun yang dituai. Orang Yahudi berkata ini tahun tuaian. Kita anak Tuhan mempersiapkan itu. Amin. Kalau hanya gini, biarin kayak dulu, biarin kayak gayamu, semua kayak dulu. Kamu akan dilewati.
Tapi kalau saudara berkata, aku mau bangun, pancangkan yang kuat. Orang yang berbisnis tahun 2004, pancangkan. Saudara akan membuat usaha yang baru. Amin. Kalian kita yang sebagai hamba Tuhan, mulai membuat tempat yang nyaman. Bersihkan dari semua batu, semua kayu, semua sampah. Supaya kita bisa mendapat berkat yang luar biasa. Amin. Tapi kalau, saudara enggak apa-apa Pak, tidur di bawah sampah. Penyakitan bos. Ya kan? Penyakitan. Tapi kalau semua sampahmu mbok singkirkan, saudara akan menikmati itu. Amin. Percayalah. Tahun hitungan Yahudi. Ini adalah tahun open doors. Enggak salah buntutnya sama saudara 4, tapi enggak usah dicocok logi. Tapi ini tahun yang sama. Siapkan hidup kita. Amin. Yang kedua, ketika saudara apapun dah, mau buka usaha atau gereja, kita persiapkan. Tahun ini adalah tahun untuk mulai mengaktifkan iman kita. Tarik, tali pancang-pancang itu tarinya ditarik kuat-kuat. Iman kita mulai di-straight lagi. Yang sekarang yang Pak, sudah berhenti dulu Pak. Tahun ini ditarik lagi. Kuatkan iman kita lagi. Saudara akan melakukan lompatan. Amin. Yang ketiga saudara. Patok dalam-dalam. Hidupmu harus benar-benar dalam Tuhan. Dalam firman. Bukan kata orang, kata nabi. Bukan. Tapi kata firman. Orang memperluas usaha, memperluas gereja, ada masalah satu. Kalau saudara tidak patok dengan firman dalam-dalam. Hari ini banyak penipuan sakti-saktian saudara. Orang jualan karunia, itu banyak banget. Sasarannya satu, nggak ada orang jualan karunia itu sasarannya orang miskin, nggak ada saudara. Mesti orang kaya. Tak titeni. Kalau sudah doain, ini istri saya ngajak istri saya. Oh kamu di rumahmu ada begini-begini. Kan heboh, ya kan? Doain lagi apik. Ya wis, langsung kantong rogoh, toh, betul? Salam tempel, betul? Kalau saudara hidupmu hanya mendengarkan kata orang, dan saudara tidak pernah mendengarkan kata Tuhan. Ketika hujan badai, tendamu terbang. Tapi kalau hidupmu mendengarkan kata Tuhan, firman Tuhan, tak kasih tahu. Firman Tuhan itu dikatakan ya dan amin. Dia berkata, Alkitab berkata bahwa firman yang tak ucapkan itu pasti terjadi dan kokoh. Tahun 2024, pegang itu. Dalemi itu firman Tuhan. Itu kalau perumpamaan tentang apa Tuhan di Tuhan itu kerajaan Allah, seorang yang mendapat mutiara dan melihat mutiaranya di malam hari. Dia jual segalanya. Saya di gereja tahun ini lagi menyantangkan orang-orang guru-guru yang ngajari firman dalam, saudara. Bapak korak nabi, wes ben, atau guru, saya butuh guru untuk menanam firman Tuhan dalam-dalam pada jemaat. Karena kita akan berkembang, amin. Kalau berkembang, patoknya harus dalam. Bu Erwita ini suka bangun sama suaminya, saudara. Dia pasti kalau bangun akan cari sampai ketemu batu kokoh. Saudara, hidupmu tidak akan pernah goyang lagi. Amin. Saya dengan nabi-nabi, dengan nubuatan, saya percaya. Tapi kalau banyak nubuatan, saya tidak percaya. Perlu diuji. Firman berkata, ya kalau protes ya di strip, dihapus firmannya itu. Tapi buat saya percaya itu. Bahwa kalau kita memegang firman Tuhan, firman itu akan berkembang luas. Amin. Saudara jangan buru berkat. Berkat itu akan mengikuti saudara sendiri. Firman berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan tak kasih tahu. Kalau saudara sudah ketemu kerajaannya dan kebenarannya, yang ngikuti saudara itu banyak.
Tapi kalau saudara ngejar yang diikuti, saudara akan kehilangan pokoknya. Saya mulai sekarang tuh kadang-kadang ya malu, tapi bagaimana? Kalau baca firman Tuhan tuh, baru ayat pertama saya berhenti, saudara. Berhenti. Orang kan ada yang balapan ya, 10 pasal, 5 pasal, oke lah, gue gak apa-apa. Saya juga izin, saudara, malu saya. Kok saya ayat 1 tok berhenti. Tidak beranjak dari situ bisa berhari-hari di ayat itu. Karena itu muncul. Oh, nggak taunya dari balik gini begini. Bukan untuk khotbah, saudara, tapi untuk kehidupan saya. Oh, nggak taunya begini ya. Itu berhari-hari di situ aja terus. Saya pengen cepat, saudara, 10, 15, pengen saya. Tapi mandek, nggak bisa jalan, mandek di situ. Ini piye? Nggak kan? Bisa, oh ya ampun, nggak taunya gini ya. Itu memperkaya kita. Patok di dalamnya ditanam dalam atas hidup saya. Amin. Saya berdoa jemaat di sini, patok hidupmu dengan firman. Amin. Perluas areamu, perluas yang ada hari ini. Buat kantong yang baru. Saudara akan menerima aliran yang baru. Amin. Kan Natal ya saudara ya. Kalau Natal ini biasanya banyak orang saling mengirim makanan. Ya, saya juga dikirimi saudara. Kirimi makanan, kirimi kado, macam-macam. Kalau barang yang dikirim banyak ini dan saya tidak punya ruangan baru, apa yang terjadi? Akan semebar, gak benar, betul? Kemanapun. Saya harus menggunakan tempat yang baru untuk menyusun yang baru. Barang-barang yang baru. Itu. Tapi kalau kamu begini, yang sudah ada, ya sudahlah. Ya jadi gudang, saudara. Tapi kalau yang saudara buat yang baru, saudara akan terima yang baru. Amin. Tapi kalau saudara hanya berkutit yang lama, saudara tidak akan pernah melihat yang baru. Tahun ini kesempatan anak Tuhan dibuka lebar. Pak ini berkayal, enggak, aku tidak berkayal dan saya percaya ya dan amin firman-Nya. Kita akan berkembang. Berkembang. Amin. Dalam peristiwa Natal, ada satu peristiwa pada waktu kelahiran Yesus yang kadang dilewatkan orang. Yaitu ada ketika Yesus lahir di mana, saudara? Hah? Yesus lahir di, bingung, antara gua sampai rumah bingung tau, yang penting Yesus lahir, amin, tidak tertulis gua atau rumah, kan? Tapi yang terpenting adalah Yesus ditaruh di palungan dengan kain lamping. Saudara mungkin pernah mendengar bahwa Yesus lahir di Bethlehem, tempat pemeliharaan domba-domba yang terbaik. Jadi tidak suatu kebetulan Yesus lahir di situ. Ya. Saya mau cerita ini bersambung dengan tadi Yesaya. Pada waktu itu mereka harus pindah karena ada sensus penduduk. Nah, ketika waktu di Bethlehem Yesus lahir, tidak ada tempat penginapan. Menurut saya Bethlehem bukan kayak di Batu, saudara. Ya, Bethlehem, kalau saya ke Bethlehem itu, kalau dolan ke Bethlehem itu masih nanti dibawa ke toko jualan oleh-oleh kalau di Bethlehem. Ya kan kotanya gersang, saudara. Memang ada satu lokasi yang hijau, memang ada. Karena itu daerah rumput. Nah, kalau dalam terjemahan lain dikatakan bahwa kemungkinan besar itu rumah besar. Apa ya? Kayak kita ngomong itu barak. Nah, di situ tidak ada tempat karena penuh.
Dan biasanya palungan atau kandang itu biasanya nempel di rumah seseorang. Nah, hari itu karena tidak ada tempat melahirkan, Yesus lahir di mana tidak jelas karena tidak tertulis, cuma bayinya ditaruh di palungan. Oke lah, kita berkata palungan itu tempat kandang. Saya berimajinasi, kalau ini memang kandang, orang yang punya kandang itu akan melakukan hal yang lebih, saudara. Betul? Enggak mungkin bayi brojol campur sama kambing, itu enggak mungkin, saudara. Saya pernah mengalami dalam seumur hidup saya bukan bidan, bukan dokter, pembantu persalinan, cuma sekali. Dan itu keringat saya keluar, saudara. Itu heboh. Karena di desa enggak ada bidan, enggak ada dukun-dukunnya, pergi ke hutan cari kayu, jadi kita bertiga yang mencoba melahirkan. Saya yang enggak kenal sama itu aja heboh saya. Melayu kayak ayam bingung saya. Kenapa? Bingung karena itu jerat-jerit, ya kan zaman itu. Caranya piye, wong ini belum pernah toh. Ya yang penting kepalanya bayi dikasih gombal, saya cari baju yang bagus sama itu anduk ditempel di kepala bayi. Supaya tidak kejeduk, prinsipnya itu aja, saudara. Bayangin saya yang manusia biasa, hari itu mengalami melihat peristiwa itu, saya melakukan dengan semua effort saya. Betul? Saudara kalau hari ini misalnya di jalan lihat orang melahirkan, saudara kan bingung, betul? Wah caranya piye supaya bayi ini lahir dengan selamat. Sama dengan saya. Itu waktu itu saya masih kelas 3 SMA, saudara. Sudah jadi bidan. Saudara belum pernah, saya sudah pernah. Melahir bingung. Piye ya toh? Mengakang, ya toh? Zaman tapi orang dulu itu luar biasa, saudara. Lahir dengan dibantu bocah SMA, lahir bayi ini, ya toh? Lahir, anaknya dinamain, masih ingat saya, perempuan, namanya Diana anaknya. Kenapa? Karena bidan yang melahirkan teman saya namanya Diana, kan sekarang sudah almarhum. Lahir, setelah lahir, dukunnya datang. Sudah lahir, ya sudah, cepat. Ya kamu beli obat, saya beli obat, saya itu harus nembus gunung untuk beli obat. Sama bapaknya yang punya rumah, lari, saudara, beli obat. Saya manusia biasa, bocah SMA, effort untuk bayi itu lahir dengan selamat. Itu orang dunia lagi digiring itu untuk sensus di Bethlehem, betul? Heboh enggak? Heboh. Tapi memang enggak ada tempat. Yang saya imajinasikan, bayangkan, ketika lagi heboh begitu, yang punya kandang ini membersihkan supaya bayi itu lahir. Dia mau melakukan lebih lagi daripada yang ada sekarang. Harusnya kan bisa, melahirkan, duduk bayiku, duduk dulurku, betul? Ini bukan saudaraku, bukan apa. Ya terserah ke sana. Saya dari dulu kan, kalau lihat tonel, tahu tonel saudara? Bahasa Belanda ya, tonel ya Bu. Ya, tonel itu sandiwara, saudara. Atau apa ya, cerita pendek, panggung gitu loh, kan. Maryam dan Yusuf, permisi ada tempat? Tidak ada suaranya orangnya itu. Saya bertahun-tahun, saatnya Yesus ya, lahir diusir-usir. Tapi ketika saya baca, bayangin saudara, saya umurnya 50. Saya mendengar cerita umur 3 tahun, baru sekarang ini saya, enggak. Si pemilik penginapan itu memberikan tempat lebih lagi untuk seorang bayi lahir. Amin. Saudara tahu, pemilik tempat itu baru tahu kalau bayi yang dilahirkan seorang raja juru selamat itu ketika orang gembala itu datang. Saudara. Diceritain baru, oh enggak taunya. Tapi si pemilik penginapan atau si pemilik kandang itu, dia mau melakukan lebih lagi kepada orang yang dia tidak kenal. Tahu? Menurut saya ya, pemilik kandang dan penginapan ini menjadi diberkati Tuhan. Amin. Kenapa? Dia mempersiapkan tempat untuk lahirnya seorang raja.
Kalau hidupmu hari ini berkata, aku nggak mau, aku nggak peduli, kamu akan stop sampai sini. Tapi kalau kamu berkata, aku mau melangkah lebih lagi, memberikan tempat. Yang hari ini waktumu kelihatannya sudah mentok, Tuhan aku mau straight lagi, aku mau tarik lagi, supaya aku memberikan tempat bagimu untuk melahirkan sesuatu. Amin. Oh enggak. Kamu yang hari ini berkata, penuh Tuhan, penuh apa? Mall, biskup, pacar, penuh Tuhan, penuh kerjaan. Yang hari ini yang tidak perlu saudara singkirkan dari tempatmu. Iki marai perkoroi, singkirkan, ya kan? Beri space pada Tuhan dalam hatimu. Ketika dia masuk menguasai, hidupmu akan penuh dengan damai sejahtera. Tapi kalau hidupmu hari ini berkata, aku penuh nih Tuhan, gak ada tempat buat kamu. Kandang penuh, gak ada tempat, ada. Si pemilik kandang berkata, aku repot Tuhan ngurusi kamu. Maria, lah sudah hamil dewe. Pemilik kandang juga repot. Tapi kalau hari itu pemilik kandang berkata begitu, kesempatan Tuhan akan lewat. Tapi dia berkata, tidak. Aku pingin ada bayi yang lahir dengan selamat di sini. Amin. Pasti menurut saya palungan itu akan diganti dengan jerami yang baru. Karena tidak tertulis saudara. Maka Yesus lahir dalam jerami penuh tai. Tidak ada. Dia dibungkus dengan kain lampin yang terbaru. Karena anak domba untuk penebus kita lahir. Mau enggak tahun ini kita beri waktu tempat lagi buat Tuhan? Pak, aku sudah nggak mau hari ini kalau sudah berkata, sebenarnya Pak, aku sudah nggak mau gereja-gerejaan lagi. Tuhan-Tuhanan, hari ini kasih dia tempat. Kasih dia tempat. Ketika saudara kasih dia tempat, ketika dia masuk. Saudara tak kasih tahu, kalau orang sudah berkata begini, aku tidak gereja-gerejaan, tidak Tuhan-Tuhanan, saudara sedang menutup pintu gerbang. Tapi kalau saudara berkata, Tuhan aku mau buka buat engkau. Di hatiku, aku mau melakukannya lebih lagi. Dia akan masuk dan menguasai hidupmu. Amin. Saya ini di gereja, konselingnya mulai dari keluarga sampai kerjaan saudara. Orang masalah kalau sudah pekerjaan sudah dalam bahasa Jepangnya kejet-kejet. Tahu, sudah anfal, dia datang. Ini piye Pak kerjaanku? Ya kalau saya dikatakan ini piye itu saya sedia apa? Saya enggak punya apa-apa. Yang bisa cuma satu, tak konseling. Ketika saya konseling, saya memberikan waktu lebih lagi kan? Memberikan waktu, betul ya Pak Pendeta? Kalau kita konseling saat janjinya enak tidur, ada orang datang dodok-dodok konseling itu kita menyediakan waktu. Kita tidak boleh menjawab, kita hanya mendengarkan. Pernah mendengar tong sampah berteriak-teriak, jangan buang sampah di aku, tidak pernah kan? Ya. Itu pulang rumah itu kadang otak tuh panas saudara. Tapi Pak Pendeta menyediakan waktu yang sebenarnya ini urusan-urusanmu kan aku mbok suruh ikut-ikut, betul? Menyediakan waktu. Ini juga pendeta Pak. Nah itu ya itu. Menyediakan waktu. Tapi ketika kita mau menyediakan waktu itulah. Ya wis malam-malam tak konseling. Tuhan bekerja. Kalau hari ini saudara di kerjaanmu berkata, sudahlah ini sudah habis. Aku enggak mau. Aku mau tenggo. Tahu tenggo? Kalau kerja di pabrik itu kan go, hilang, balik. Gitu. Kan sering kan gitu kan. Saya punya teman di kantor itu kalau jam 3 kurang 10, dimintain apa? Sudah enggak bisa, sudah tutup. Dia lihat jam, langsung bawa jaket sama motor, wes hilang. Ya gue mandek sedikit sampai situ. Tapi kalau saudara berkata, tidak, oke, aku menyediakan waktuku lagi. Tak tambahi lagi. Yang harusnya aku balik rumah ketemu anak istri, oke, aku menyediakan waktu.
ceritanya beda. Amin. Yang hari ini saudara dodol bubur, ya kan, jualan bubur apa kerupuk, ya kan, harusnya enggak, ya sudahlah aku tak kesana. Kesempatan itu terbuka. Amin. Si pemilik kandang atau penginapan menyediakan tempat itu. Ketika bayi itu lahir, dia berkata, puji Tuhan. Ya taunya yang lahir adalah seorang juru selamat. Amin. Yang hari ini kalau saudara pergi ke Yerusalem, ke Bethlehem, saudara akan menemukan tempatnya. Bayangno, sampai hari ini dikenang itu sudah ribuan tahun. Orang masih akan ke situ. Ini tempat lahirnya Yesus Kristus. Kalau orang ke sana sampai nyium saudara. Bayangin, hanya menyediakan itu. Terkenal sampai sekarang. Mau nggak tahun 2024 saudara itu memberikan waktu lebih lagi buat Tuhan? Yang biasamu tangimu jam 6:30, tahun 2024 bangunlah 5:30. Enak neng ranjang Pak. Sediakan waktumu untuk Tuhan lagi. Dia akan bekerja atas itu. Tapi kalau saudara berkata, cukup Tuhan. Dia seorang yang gentle. Dia akan, oke, aku akan tunggu sampai pintumu dibuka dan aku masuk. Itulah Tuhan kita. Dia memberikan free will-nya kepada kita. Tapi bukan berarti dia mau kontrol hidup kita. Tapi dia sangat gentle. Kamu mau enggak hubungan dengan aku? Kalau dia berkata, aku mau Tuhan, dia akan masuk. Dan dia akan berbicara, dia akan menguasai hidupmu. Itulah Tuhan kita. Amin. Paling enak saudara tak kasih tahu. Ikutlah Tuhan. Enak. Saya tutup dengan ini saudara. Saya sampai jam berapa Pak? Ojo silakan. Ketika Tuhan Yesus di Danau Genesaret. Ada orang ngomong Tiberias, anything lah, bahasanya beda-beda. Pada waktu itu dia mengajar dan dia minta perahunya Simon. Ya saudara, ini loh beda. Setelah dia mengajar, dia berkata pada Simon, hei Simon, tolak kapalmu ke dalam-dalam, ke air yang dalam, dan tebarkan jalanmu. Saudara, Simon berkata, semalam-malaman Tuhan aku melakukannya. Di tempat yang sama, beda waktu dan beda yang naik, mengubah keadaan. Ketika Simon mendengar Tuhan berkata, sebenarnya kan semalam-malaman itu menurut saya, ketika Simon mendengarkan Yesus ngomong, ya ngantuk saudara. Aku sewengi-wenginan mancing, jeraring ora entuk iwak, saiki neng wong gondrong numpak kapal. Khotbah sisan. Khotbahnya lama iki. Mungkin di kapal sampai leles karepmu emang ngomong apa to ya. Betul? Di perahu yang sama. Di tempat yang sama. Tapi ada satu hal yang membuat berubah. Apa? Ketika Simon mau memberikan waktunya lagi mendengarkan perintah Tuhan itu. Terjadi mujizat. Ketika si Simon yang ngantuk capek berkata, tolak ke dalam. Karena engkau yang memerintah aku jadi. Kalau Tuhan di kapalmu, kamu akan jaring ikan yang banyak. Betul? Menurut Simon itu jengkel loh saudara. Iki seorang guru ngajari nelayan. Apalagi ada spesifik tebarkan jalamu di sebelah kanan. Betul? Spesifik. Menurut saya Simon karo nebar. Aku ki nelayan. Betul? Ini ketemu satu orang, seorang guru ngajari nelayan. Tapi karena Simon itu berkata, ya sudahlah aku menyediakan waktuku daripada aku pulang isin untuk duit. Ya wes Tuhan, ayo tak sekali lagi. Dan mujizat terjadi. Hidup kita sama hari ini. Aku sekejut, ketengkok, ringkel malah diutang be wong ora dibayar. Tapi ketika Tuhan ada di perahumu, Dia memberikan perintah, saudara akan menuai hasil yang banyak. Amin. Tak kasih tahu ya, kekristenan itu bukan dino minggu loh saudara.
Kalau saudara berkata kekristenan hari Minggu, saudara sedang belok. Salah. Kekristenan itu daily. Setiap menit, setiap detik. Saudara akan mengalami mujizat dengan Tuhan. Amin. Saya tutup dengan satu cerita. Tahun 1780, di Inggris terjadi peristiwa yang tidak enak, saudara. Inggris mengalami kacau balau. Kekacauan besar di Inggris. Dan menyebabkan kehancuran ekonomi Inggris. Di hari itu, anak umur 12 tahun dipaksa untuk kerja. Karena kebutuhan perut. Dia kerja di pabrik, saudara. Kan kerja di pabrik, jadi kerja 12 jam tanpa ada istirahat, tapi dia kerja 12 jam. Melihat kejadian begini, ada satu orang yang bernama Robert, yang hatinya tergentar. Ada sesuatu di hatinya yang berkata, aku harus memberikan sesuatu supaya Inggris jaya. Ini orang juga yang harusnya berkata, ngapain aku mikir? Hari itu dia berkata, aku mau supaya Inggris tidak menjadi roboh, Inggris tidak hancur, Inggris harus jaya. Dan dia lobby itu, yang punya pabrik. Karena anak-anak yang berumur sekolah, dia berkata, boleh enggak ketika hari libur, hari Minggu, mereka saya buatkan sekolah. Coba bayangin. Akhirnya diizinkan, saudara. Hari itu dimulai dengan 100 orang anak pelajaran. Yang digembleng adalah pelajaran matematika dan pelajaran agama. Jadi jam 12 sampai jam 3 pelajaran matematika, after itu pelajaran agama. Dia berlangsung terus dan gereja-gereja di Inggris berkata, kita dukung programnya Robert ini dan jalan. Tahun 1811, Robert meninggal dunia. Dia dibuatin patung di London, Robert Vickers. Saudara, 1830, jumlah anak yang ikut sekolahnya Robert melakukan lompatan yang jauh. Dari 100 orang anak jadi 1, juta anak yang ikut belajar. Seluruh Britania Raya, Inggris, semua anak mendapat pendidikan sesuai dengan mimpinya si Robert. Anak ditanamkan matematika, pendidikan, dan agama. Menjadikan fondasi Inggris Raya menjadi negara yang paling kuat. Saudara, siapa Robert Vickers? Dia adalah yang hari ini kita berkata sekolah minggu. Didirikan Robert Vickers 1730, ya kan, 1780 yang menghasilkan sekolah minggu sampai hari ini. Dimulai dari apa? Dari orang yang membuka hatinya dan mau menyediakan waktunya, menyediakan tenaganya, cuma satu tujuannya. Inggris harus menjadi negara yang kuat sampai hari ini. Amin. Simple. Di Inggris hanya satu orang yang gila yang berkata, aku mau didik mereka supaya ketika mereka dewasa menjadikan landasan untuk Inggris menjadi negara kuat. Dan satu-satunya negara dengan landasan ketuhanan yang paling kuat adalah Inggris. Jangan salah. Sampai hari ini. Amin. Kalau hidupmu berkata, nah aku capek. Pak, aku capek. Aku sudah penuh. Mau enggak saudara ditarik lagi untuk satu langkah lagi Tuhan dengan engkau. Saudara akan mengalami mujizat Tuhan. Amin. Saudara akan melihat Tuhan bekerja atas hidupmu. Tapi kalau saudara berkata, cukup Tuhan, cukup. Dia akan berkata, gentle, cukup. Dan dia akan mundur dari hidupmu. Tapi kalau saudara, enggak Tuhan, aku mau. Makanya kekristenan itu enggak ada pensiun. Kalau saudara hari berkata, aku mau pensiun, melayani Tuhan. Awakmu loro kabeh, mendingan jangan. Pensiun sampai mati. Aku mau mandek, nah aku mati Tuhan. Ya toh? Nah wes oke ya toh. Saya punya teman di Dampet saudara, melihat karena anak-anaknya udah gede, aku mau pensiun melayani. Dalam itu dia ngomong pensiun melayani,
dalam waktu seminggu penyakit yang tidak pernah ada timbul semua dalam hidupnya. Isinya tangi itu, Mas, sarungan, loro awakku. Mau? Ketika dia dulu sukanya nyupir, sekarang karena ngomong pensiun tidak bisa nyupir, itu ngantuan, saudara. Sampai di Semarang lihat adiknya yang, maaf nih, bobotnya besar. Bersimpuh nyembah Tuhan. Semua bahagia, dia nangis di pojok. Kenapa? Aku ditampak Tuhan. Lihat adikmu yang sudah kesusahan, jongkok aja mau, masa kamu yang sehat, gak mau melayani aku. Baliklah saudara yang harusnya nginep malam itu, balik semua, balik ke pelayanannya khotbah. Mulai hari ini saya tidak mau pensiun lagi. Semenjak dia ngomong tidak pensiun lagi, semua penyakitnya hilang. Saiki kapal-kapalan sukanya. Mau hidupmu begitu? Amin Pak. Sampai aku dijemput Tuhan. Bar, nek ndak tak teruske, ayo kan. Ketika saudara buka ini waktu lagi, maka kekuatan Allah turun atas hidup kita. Amin. Dan kita jadi manusia-manusia yang melakukan pekerjaan Allah yang luar biasa. Amin. Ingat saudara. Ya, tahun ini tahun pintu terbuka. Sediakan waktumu, sediakan hatimu, sediakan tenagamu untuk Tuhan bekerja atas hidup kita. Mari kita bangkit berdiri. Saya tadi masuk sini, saya diajak ke pojok sana, saudara. Lihat perkampungan zaman kuno. Ya, saya duduk di sini ketika saudara menyembah Tuhan. Bapak tadi menyembah Tuhan ya. Dan hadirat Tuhan kuat turun di tempat ini. Lanjutkan, kasih waktu lebih lagi. Saudara tahu, ini adalah menurut saya lampu di tengah kegelapan. Tuhan akan banyak kirim orang ke sini. Dan saudara siapkan tempat, setiapkan dirimu. Ya kan, tempat gampang, nek sampai kebak, duduk depan, atau kebak lagi, duduk di mimbar sana, atau. Ya kan, mau penuh, jok lorong-lorong masih bisa. Tapi ada keajaiban Tuhan tahun 2024 ini. Pintu terbuka. Amin. Dan saya kemarin sudah ngomong Bu Ermita, bukan cuma jiwa, tapi pekerjaan saudara. Saya mau berdoa, saya enggak suruh kalian maju satu persatu, suwen. Tapi saudara angkat yang menjadi perwakilan dari pekerjaan saudara. Dan kita akan berdoa bersama-sama. Karena kalau orang sepakat, itu jadi. Mari kita angkat tangan. Yang saudara punya perwakilan dari pekerjaan diangkat. Oh Pak, aku cuma duwe kerupuk, ya diangkat ra masalah, kerupuk siji ra masalah. Oh, bukan hitungan. Aku kerjanya sebagai sales penjualan rumah, gambarnya diangkat. Kita berdoa bersama-sama dan sediakan waktu. Amin. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Ada peristiwa di Alkitab, saudara. Penyembahan yang menurut saya tidak pernah ada.
yang melakukan adalah seorang yang sangat terendah di masyarakat. Kalau hari ini saudara, Pak saya yang terendah, ini terendah lagi. Dia seorang pelacur, wanita susila. Hari itu dalam perkumpulan orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi, laki semua pesta, orang itu dengan diam-diam mengendap. Dan dia nangis dan menyeka dengan rambut. Semua yang terbaik dia berikan kepada Tuhan. Dan hari itu Tuhan berkata, dosamu yang banyak sudah diampuni. Dan namanya sampai sekarang harum. Tidak lebih, dia tidak melakukan apapun, dia tidak melakukan KKR, tidak apa. Dia minta, dia hanya sembah. Engkau yang ku sembah, dia yang bekerja untuk orang itu, amin. Sembah dia. Ku cinta kau, Yesus, lebih dari segala yang ada. terima kasih. Lebih dalam lagi ku cinta kau, Yesus. Ku mengasihimu lagi lebih dalam. Lebih dalam lagi ku rindukan Kasih Tuhan. lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta kau, Yesus. ku mengasihimu. Saudara yang punya produk, angkat tangan produk. Bapa dalam nama Yesus. Kau lihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan, yang membawa perwakilan semua produk. Tidak ada kematian, dalam nama Yesus tidak ada kematian. Tidak ada kematian Tuhan, dalam nama Yesus tidak ada kematian. Tidak ada kematian Tuhan, dalam nama Yesus. Tidak ada kematian, dalam nama Yesus. Bapa dalam nama Yesus tidak ada kematian, tidak ada kematian. Tidak ada kematian Tuhan, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus tidak ada kematian. Biar berlipat kali ganda Tuhan. Berkat dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tuhan perlihatkan mujizat dalam nama Yesus. Ku cinta kau Yesus. Orang masih kerenekah. Oh dia dalam masih kerenekah Tuhan dalam nama Yesus. Lagi ku rindu kau. Mujizatmu terjadi Tuhan. Mujizatmu terjadi Tuhan. Segala yang Buka pintu, buka pintu. Dalam lebih dalam lagi ku cinta kau. Ku mengasihimu. makasih Gali kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal Hadir di sini memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan bersamamu Bapa. Gali kuasa dari tempat maha tinggi. kasih Tuhan. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu. Sekali lagi. Bapa, oh mengalami kuasa dari tempat maha tinggi.
saudara yang di tempat sini, keluarga saudara yang tempat ini yang bernama Pak Alex, yang besok akan operasi lagi. Mau nggak kita itu sepakat untuk Pak Alex, untuk kesembuhannya? Amin. Mari kita angkat tangan. Dan kita nyanyi lagu ini sekali lagi. Dari semua saudara harapkan ada mujizat hari ini kepada Pak Alex. Amin. Menaik kuasa dari tempat maha tinggi. Yes, Lord. Bapa kekal mulia, Yes. Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersama-Mu, Bapa. Yes, angkat tanganmu. Menarik kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersama-Mu. Sekali lagi. Menarik kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersama-Mu, Bapa. Angkat tangan. Bapa, di dalam nama Yesus, kami mempunyai satu nama yang berkuasa, nama Yesus. Hari ini dalam nama Yesus, Pak Alex yang di rumah sakit sempurna. Dalam nama Yesus sembuh sempurna. Dalam nama Yesus, semua yang percaya berkata, amin. Ya. Haleluya. Shalom, silakan duduk semuanya. Sudah diberkati? Sudah diberkati? Sudah lambaikan tangan saudara. Saya percaya semua hari ini kita sudah terima janji Tuhan yang luar biasa. Kita diberkati, amin. Kami juga selaku hamba Tuhan di tempat ini, bahkan juga jemaat yang ada, secara khusus kami berterima kasih buat pelayanan hamba Tuhan yang sudah melayani. Saya lupa juga lagi, gak hafal namanya. Pak Charlie, oh ya. Tapi kemarin saya pikir Pak Charlie Van Hosten, ternyata bukan. Tapi ini Charlie-nya Tuhan, ya oke, pelayan Tuhan. Terima kasih juga buat Bu Witi yang sudah memfasilitasi bersama suami, selalu memperhatikan kita di tempat ini. Terima kasih karena semua yang terjadi itu bukan karena kita, tapi karena rencana Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Saya percaya apa yang saya tangkap, apa yang sudah dikatakan bahwa perubahan akan terjadi dan banyak jiwa yang akan boleh datang. Karena itu kebenaran firman Tuhan. Ada masanya, ada waktunya Tuhan katakan bahwa ada penuaian jiwa-jiwa. Ada satu saya mau sampaikan di sini, walaupun jemaat saya itu sudah keluar dari gereja saya, dia katakan begini kepada saya, Om, nanti gerejanya mungkin gak nampung yang ini, tapi yang sebelahnya ini kan waktu dia masih di sini, karena dia dapat pernyataan Tuhan itu, dia doakan terus di pojok sana. Dia datang, dia doakan di pojok, dia doakan. Saya sebagai hamba Tuhan,
sempat berpikir, masa iso? Mana bisa? Tapi ketika dalam perjalanan ke sini saya dapat visi Tuhan itu. Saya mau katakan tidak ada perkara yang mustahil buat Tuhan. Tidak ada perkara yang mustahil buat Tuhan. Kalau hamba-hamba Tuhan yang melayani kita, di tempat ini mereka katakan ada 500 jiwa yang akan Tuhan pakai. Tidak ada yang mustahil. Kalau tempat Raden ini yang dulu, mereka dipenuhi orang-orang yang memusuhi kita. Dan ketika kita bikin acara, mereka selalu bikin onar di kita. Tapi caranya Tuhan menyingkirkan mereka. Tapi kalau hari ini juga saya dapat pernyataan Tuhan, kalau gedung itu tidak ada perkara yang mustahil buat Tuhan. Karena kalau Tuhan siapkan jiwa-jiwa, Tuhan juga fasilitasi tempat untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Saya terberkati dan saya tangkap seperti hamba Tuhan sudah tadi katakan. Kantong itu kita harus perbaharui. Karena saya percaya dan yakin, bukan hanya saya, karena pelayanan kita di tempat ini bukan saya pribadi. Karena pelayanan kita adalah pelayanan tim. Jadi saya percaya semua tim ini akan dipakai Tuhan untuk satu misi, untuk kemuliaan nama Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih sebanyak-banyaknya untuk hamba-hamba Tuhan. Walaupun kita di sini gereja desa, tapi Roh Kudus kuasa yang sama tetap sama. Amin. Haleluya. Saya kedatangan ini saya katakan kepada jemaat, saya bilang kita harus dapatkan sesuatu. Saya percaya apa yang sudah kita doakan dengan yakin dan percaya itu yang akan terjadi buat kita. Walaupun kita belum keluar, tapi hari ini apa yang saudara imani, kita sudah dapatkan itu. Haleluya, puji Tuhan. Selanjutnya untuk pengumuman gereja. Saya juga berterima kasih kepada Bapak Edward yang sering melayani juga kita di tempat ini. Dan kalau tidak salah kita satu Sulawesi. Kalau ibu dari Manado juga ya? Manado Sangir. Dari Manado Sangir, luar biasa. Kita juga bersyukur bahwa hamba-hamba Tuhan yang lain boleh datang bergabung di tempat ini. Puji Tuhan, kami sangat berterima kasih untuk semuanya ini. Dan saya persilakan untuk sekretaris gereja untuk memberikan pengumuman. Ya. Shalom, puji Tuhan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat pelayanan dari Bapak Charles Bastian, beserta Ibu Witi dan tim yang sudah memberkati kita pagi hari ini. Saya akan sampaikan warta pekerjaan Tuhan untuk seminggu ke depan, dimulai dari Selasa, ada ibadah doa di gereja, kemudian hari Rabu, kembali kaum pria beribadah jam 18.30, untuk pujiannya Bapak Ayub dan renungan Bapak Matius. Untuk hari Kamis, ibadah rumah tangga di gereja jam 18. Kemudian hari Jumat, kaum wanita, untuk pimpin pujiannya Ibu Sofi dan renungan Ibu Hana. Untuk hari Sabtu, jam 10 pagi doa puasa di gereja dan dilanjutkan sorenya ibadah youth. Untuk hari Minggu, ibadah raya. Untuk leadernya Bapak Chris Simon dan singernya Ibu Esther, Bapak Novan dan Saudara Daniel. Untuk kebersihan, tim dari Komsel Hebron. Sekian warta gereja untuk hari ini. Mungkin ada tambahan? Silakan dari kamu muda. Shalom, mau memberitahu sebentar aja. Untuk hari Sabtu kita akan diundang di GBI Rock Sidoarjo untuk mendatangi celebration Christmas dari ibadah mereka. Untuk kita membalas dari kemarin kita mengundang
mereka KKR di tempat ini. Jadi untuk setiap youth diperhatikan untuk kita datang di tempat ini 3:30 karena jam 4 kita akan berangkat ya teman-teman. Terima kasih. Puji Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Saya undang Bapak Ibu sidang jemaat bangkit berdiri. Doa berkat dan doa penutup saya serahkan pada Pak Gembala. Puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi namamu Bapa. Ucapan syukur terima kasih kami kepadamu bahwa Engkau sudah hadir bersama kami, mengurapi kami, memimpin kami, memberkati kami, dan memberikan visi yang besar untuk kami ke depan, untuk kami bisa lakukan dengan baik dan kami bisa eksekusi dengan baik Bapa. Setiap benih kebenaran firman Tuhan yang sudah ditaburkan tidak akan kembali dengan percuma. Tapi kami percaya setiap benih yang sudah kami tangkap itu akan menjadi berkat dalam hidup kami. Bapa di sorga memberkati hamba Tuhan Bapak Charles yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan buat kami. Secara khusus berkat Tuhan terjadi atas kehidupannya, pelayanannya. Suami istri diberkati, anak-anak diberkati oleh Tuhan, jemaat diberkati Tuhan. Kami juga berdoa buat tim yang ada dari Ibu Witi, Tuhan memberkati. Di dalam nama Yesus Tuhan, berkat Tuhan terjadi atas mereka. Berkat Tuhan yang dari tempat tinggi, kanan, kiri, depan, atas, bawah, dicurahkan Tuhan di dalam nama Yesus. Demikian juga Tuhan, kami berdoa juga secara khusus semua jemaat yang sudah hadir siang hari ini Tuhan. Kami percaya dan yakin kami sudah menerima apa yang kami rindukan. Setiap doa yang disampaikan dengan hati yang tulus, Tuhan katakan Tuhan tidak pernah tuli bagi kami. Tuhan Maha mendengar setiap cerita kami. Tuhan, apa yang sudah disampaikan dan apa yang sudah didoakan, jemaat sudah menerima dengan luar biasa. Kami mau serahkan selanjutnya Tuhan, pelayanan pekerjaan Tuhan kami di tempat ini Bapa. Bukan hanya sekedar kami dengar, tapi kami mau mulai bekerja sama dengan Engkau Tuhan, untuk mewujudkan apa yang Tuhan mau dalam hidup kami, dalam pekerjaan Tuhan di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada perkara yang mustahil buat Tuhan. Tidak ada perkara yang mustahil buat Tuhan. Dan kami mau katakan Tuhan, jemaat GBT Kerembung, Immanuel Kerembung diberkati oleh Tuhan. Pak Alek yang sudah kami doakan tadi, besok operasi berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Yang terbaik pasti Tuhan akan siapkan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berdoa juga buat semua jemaat yang ada dalam kelemahan-kelemahan mereka Tuhan, yang lain mungkin yang ada di rumah. Orang-orang yang sudah tua, yang sudah tidak bisa hadir lagi. Tuhan tolong mereka Tuhan. Tetap memberikan senantiasa damai, sejahtera dan sukacita buat mereka. Jiwa-jiwa yang Tuhan sudah siapkan untuk kami di tempat ini Tuhan. Kami percaya Engkau akan datangkan mereka Tuhan. Dengan cara kerja Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan akan pakai kami Tuhan.
Terima kasih Bapa, terima kasih atas semua kebaikan-Mu Tuhan. Kami juga memberkati anak-anak kami SMP Negeri 2 Kerembung yang mereka masih ada di Terawas sana Tuhan. Sebentar juga kami akan ke sana lagi Tuhan. Kami percaya luar biasa Tuhan membuka jalan buat kami. Oh Tuhan, sehingga yang kemarin tidak mustahil bagi manusia, tetapi sekarang Tuhan sudah buka jalan. SMP yang fanatiknya luar biasa, tapi hari ini mereka sudah membuka diri untuk memberikan Tuhan wadah untuk anak-anak Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih atas semua kebaikan-Mu Bapa. Berdoa Tuhan secara khusus buat negara kami Indonesia. Bulan depan Tuhan kami akan mau merayakan pesta demokrasi. Kami tidak tahu apa yang menjadi rencana Tuhan, tapi yang kami sangat mengerti dan tahu bahwa Tuhan punya rencana yang indah buat negara kami Indonesia. Siapapun Tuhan yang terpilih nanti, presiden terpilih, Tuhan kami percaya itu dari Engkau Tuhan. Dan itu yang akan membawa negara kami kepada senantiasa kebenaran yang Tuhan kehendaki. Demikian juga jalannya Tuhan, pemilihan ini Tuhan, Engkau akan senantiasa karuniakan keamanan, ketenangan, kedamaian Tuhan. Sehingga semua boleh terselesaikan dengan aman. Dan kami percaya dan yakin nama Tuhan dipermuliakan. Berdoa juga buat pemerintah yang ada sekarang ini Tuhan, Bapak Jokowi, sampai ke pemerintahan kabinetnya, sampai di Tuhan daerah, sampai di RT RW kecamatan. Tuhan kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Tuhan akan terus memberikan yang terbaik buat mereka. Berkat Tuhan terjadi atas kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih atas, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus mulai hari ini akan menyertai, melindungi, memelihara, menjaga keluar masuk dimanapun saudara berada, melipat gandakan, memberikan jalan keluar, bahkan akan menyelamatkan saudara mulai hari ini, besok sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, haleluya. Bapa, terima kasih Yesus Tuhan. Kemuliaan buat Tuhan. Tuhan memberkati kita hari ini. Selamat pulang.